Sepupu Rasulullah, dari singa perang, diplomat Habasyah, hingga sang ulama umat. Bayangkan, di saat dakwah masih sunyi. Di saat ancaman datang dari segala arah. Di saat kaum Quraisy mengepung rumah beliau untuk membunuhnya. Ada seorang pemuda yang bersedia tidur di ranjang Nabi. Bukan karena nekat, tapi karena iman. Ia adalah sepupu Rasulullah. Dan ia bukan satu-satunya. Di lingkaran keluarga Bani Hashim, lahir para lelaki besar. Pejuang, diplomat, ahli ilmu, dan pemimpin umat. Hari ini kita mengenal para sepupu dari Muhammad, yang jejaknya mengubah arah sejarah. 1. Ali ibn Abi Thalib, pemuda yang tidur di ranjang kenabian. Namanya Ali ibnu Abi Thalib, putra Abu Thalib. Anak asuh Rasulullah sejak usia 6 tahun. Sepupu, menantu, sahabat, saudara. Saat Nabi diangkat menjadi Rasul, Ali masih sangat muda. Namun ia termasuk yang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak. Riwayat tentang waktu keislamannya beragam. Ada yang menyebut ia masuk setelah Khadijah. Ada yang mengatakan sebelum Abu Bakar. Ada pula yang menyebut ia masuk bersama Al-Zubair. Namun para ulama sepakat, Ali adalah anak pertama yang memeluk Islam. Dan keberaniannya dimulai sejak dini. Saat malam hijrah, ketika kaum Quraisy mengepung rumah Nabi, Ali menggantikan beliau tidur di tempat tidur. Ia tahu risikonya. Tapi ia tetap berbaring di sana. Sepanjang periode Madinah, Ali selalu berada di barisan terdepan. Perang Badar, Uhud, Handak, Khaibar. Ia hadir membawa panji. Ia sering ditugaskan dalam duel 1 lawan 1. Hanya pada perang Tabuk ia tidak ikut. Karena Rasulullah menugaskannya menjaga keluarga di Madinah. Rasulullah pernah berkata kepadanya, "Engkau saudaraku di dunia dan akhirat." Kelak, Ali dibayat menjadi khalifah pada tahun 35 Haji. Namun masa kepemimpinannya penuh ujian. Ia wafat pada 11 Ramadan 40 akibat tebasan pedang Abdurrahman ibnu Muljam. Saat hendak sholat subuh. Kata terakhirnya, "La ilaha illallah." Usianya sekitar 63 tahun. Seorang pemuda yang tumbuh di rumah kenabian. Dan mengakhiri hidupnya dalam sujud perjuangan. 2. Ja'far ibnu Abi Thalib, sang diplomat dan syuhada bersayap. Sepupu berikutnya adalah kakak Ali, Ja'far ibnu Abi Thalib. Jika Ali dikenal dengan pedangnya, Ja'far dikenal dengan lisannya. Saat kaum muslimin hijrah ke Habasyah, Quraisy mengirim utusan untuk menjemput mereka kembali. Utusan itu adalah Amr ibnu al-As. Di hadapan Raja Najasyi, Ja'far berdiri sebagai juru bicara kaum muslimin. Ia tidak bersujud kepada raja. Ia berkata, "Kami tidak bersujud kecuali kepada Allah." Ia menjelaskan tentang Islam, tentang Nabi, tentang Isa putra Maryam. Raja Najasyi terharu. Ia berkata, "Ini dan apa yang dibawa Isa berasal dari sumber yang sama." Hadiah dari Quraisy ditolak. Kaum muslimin dilindungi. Itu kemenangan diplomasi pertama dalam sejarah Islam. Beberapa tahun kemudian, Ja'far gugur dalam perang Mu'tah. Ketika panglima pertama, Zaid bin Haritsah gugur, tongkat komando berpindah kepadanya. Ia terus maju meski pasukan tak seimbang. Tangannya terputus. Ia tetap memeluk panji. Hingga akhirnya syahid dengan puluhan luka di tubuhnya. Rasulullah bersabda, "Aku melihat Ja'far di surga, terbang dengan 2 sayap." Sejak itu ia dijuluki Ja'far At-Tayyar, Ja'far sang penerbang. 3. Aqil ibnu Abi Thalib, saudara yang datang belakangan. Aqil ibnu Abi Thalib adalah kakak tertua Ali dan Ja'far. Ia masuk Islam lebih akhir, setelah perang Khaibar. Saat perang Badar, ia masih berada di pihak Quraisy dan bahkan tertawan. Tebusannya dibayar oleh pamannya, Al-Abbas. Meski tidak banyak riwayat tentangnya, Rasulullah pernah berkata kepadanya, "Aku mencintaimu dengan 2 cinta, karena hubungan kita dan karena pamanku mencintaimu." Ia wafat di awal masa kekhalifahan Yazid ibnu Muawiyah.
Tidak semua sepupu tampil di garis depan sejarah. Namun mereka tetap bagian dari lingkaran kenabian. 4. Abdullah ibnu Abbas, tinta umat. Jika Ali adalah pedang, maka sepupu ini adalah pena. Namanya Abdullah ibnu Abbas, putra Al-Abbas. Ia lahir setelah Nabi diangkat menjadi Rasul. Masih kecil ketika Nabi wafat. Namun ia tumbuh menjadi lautan ilmu. Rasulullah pernah merangkulnya dan berdoa, "Ya Allah, fahamkan dia dalam agama dan ajarkan tafsir Al-Quran kepadanya." Doa itu menjadi nyata. Ia dijuluki Hibar al-Ummah, tinta umat. Ia meriwayatkan ribuan hadis. Belajar dari lebih dari 40 sahabat. Dan memiliki ratusan murid. Majelisnya dikenal paling berwibawa. Penuh ilmu dan ketakwaan. Ia wafat tahun 68 dalam usia sekitar 71 tahun. Seorang anak kecil yang pernah duduk di pangkuan Nabi. Menjadi guru bagi generasi besar setelahnya. Pelajaran besar. Dari para sepupu Rasulullah kita melihat satu hal. Kedekatan darah tidak otomatis menjadikan seseorang mulia. Yang memuliakan adalah pilihan iman dan perjuangan. Ali dengan keberanian. Ja'far dengan diplomasi dan syahidnya. Aqil dengan perjalanan imannya. Ibnu Abbas dengan ilmunya. Satu keluarga. Beragam peran. Namun semua menjadi bagian dari bangunan besar Islam. Dan mungkin pertanyaannya untuk kita hari ini adalah, jika kita hidup di dekat cahaya kebenaran, apakah kita akan menjadi pedang, pena, atau sekadar penonton? Sampai jumpa di episode berikutnya. Dalam perjalanan kita menyelami Sirah Nabawi.